Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ijabatu ilaiha ay walimatil aus wajibah. Wal ijabatu utawi menghadiri ilaiha maring walimah. Wal ijabatu utawi menghadiri ilaiha maring walimah ay walimatil ursi tegese walimah urs. Selamatan mantenan iku wajibatun iku wajib ay fardu ainin tegese fardu ain fil ashahi menurut pendapat yang ashah kaul ashah. Wala yajibu lan tidak wajib al aklu opo mangan. Wala yajibu lan tidak wajib al aklu opo mangan minha sangkeng walimah fil ashahi menurut kaul ashah. Wa amal ijabatu adapun utawi menghadiri li ghairi walimatil ursi maring selain walimah urus min baqiyatil walaimi sangkeng piro-piro walimah yang lain, sangkeng piro-piro walimah yang lain, walimah khitan, walimah haji umpamanya. Falaisat fardu aini, falaisat mongko ora ono opo ijabah. Mongko iku ora ono opo ijabah fardu ainin iku fardu ain. Bal hiya sunnatun, bal hiya bahkan utawi ijabah sunnatun iku sunnah. Sunnatun iku sunnah. Wa inna ma tajibu aing pasteni wajib ad-da'watu opo undangan li walimatil ursi maring walimah urus autusanu atau din sunatakan opo dakwah li ghairiha maring selain walimah urus bi syarti an la yakhussuh kalawan syarat yento tidak menentukan kalawan syarat tidak menentukan adai sapa wong kang ngundang adai sapa wong kang ngundang al aghniya ing pira-pira orang yang kaya al aghniya ing pira-pira orang yang kaya bidakwati kalawan undangan bidakwati kalawan undangan bal yad'u bahkan mengundang sopo ad-da'ihum ing al-aghniya bahkan mengundang sopo ad-da'i hum ing al-aghniya wal fuqara lan pira-pira orang fakir wal fuqara lan pira-pira orang fakir wa an yad'u lan yento ngundang sopo ad-da'i wa an yad'u lan yento ngundang sopo ad-da'i. Halaman berapa? Halaman 78 78 baris ke berapa? Baris ke 4. Baris ke 5. Halaman 78 baris ke 5. Wa an yad'u lan yento ngundang sapa ad-da'i hum ing al-aghniya wal fuqara fil yaumil awwali ing dalam hari pertama fil yaumil awwali ing dalam hari pertama. Oleh karena itu fa in aulamah mongko lamun walimah sapa adai
Mongko lamun mengadakan walimah sapa ad-da'i, ad-da'i itu orang yang ngundang, salasata ayyamin ing dalam 3 hari. Salasata ayyamin ing dalam 3 hari mongko lam tajib. Ustaz enggak terlalu minggir Ustaz. Lam tajib mongko tidak wajib al ijabatu opo menghadiri fil yaumis tsani ing dalam hari yang kedua. Fil yaumis tsani ing dalam hari yang kedua bal tustahabbu bahkan den sunatakan opo ijabah. Bal tustahabbu bahkan den sunatakan opo ijabah wa tukrahu lan den makruhakan opo ijabah fil yaumi salisi ing dalam hari yang ketiga. Fil yaumi salisi ing dalam hari yang ketiga wis. Menjelaskan terkait masalah walimah. Kemarin dijelaskan walimatul urus itu hukumnya sunnah. Walimah itu banyak. Ya, ada walimatul haji. Pano mau berangkat haji disunahkan untuk mengadakan walimah terlebih dahulu. Ada juga walimatul khitan. Ya, Mas Fian anaknya mau khitan sebagaimana kama qad arafna, sebagaimana yang telah kita ketahui ya. Biasanya kan sudah biasa ketika anaknya khitan, ketika manten, ketika mau berangkat haji dan bahkan lamaran atau yang lain. Itu walimah. Walimah itu apa ya? Kemarin dijelaskan ada sebuah ta'amul yutakhadzu biha, ada sebuah makanan biasanya yang disajikan ya. Ya. Wis. Sekarang terkait masalah kita menghadiri walimah itu bagaimana hukumnya wajib. Jadi menghadiri walimah itu hukumnya wajib atau fardhu ain. Kecuali nanti ada di belakang yang menyebabkan kita tidak wajib hadir. Bahkan bisa jadi nggak usah hadir. Nanti ada di belakang. Adapun memakannya itu tidak wajib. Jadi terkait masalah kewajiban ini hanya bimujarradi hudurnya saja. Yang wajib itu hanya hadirnya. Adapun makannya mungkin, jadi jangan sampai dibuat alasan wis gara-gara mungkin punya penyakit, wis saya nggak mau hadir. Kenapa? Karena punya penyakit, nggak bisa makan, gini. Itu jangan sampai dibuat alasan. Karena ini istiqlal sendiri, hadir juga sendiri, makan juga sendiri. Wis yang penting hadir. Adapun makan apa yang sudah disiapkan oleh tuan rumah, terserah. Makan atau tidak itu terserah. Yang penting hadir. Lah terkait masalah menghadiri yang walimah yang bukan walimatul urus, mungkin seperti walimah haji, walimah khitan umpamanya atau yang lain, atau mungkin kita beli rumah baru terus ada yang ngundang, itu nggak wajib sunnah. Secara sini sunnah, cuman kalau secara tradisi kita ya ini nggak ada bedanya ya. Kita anggaplah wis dengan landasan sunnah wis, itu nggak wajib. Menghadiri tetangga karena punya rumah baru, menghadiri tetangga karena mau berangkat haji, wis karena sunnah. Tapi secara adat kita ini ya biasanya pasti menjadi omongan. Jadi kalau di adat kita lah farqoh, nggak ada bedanya entah itu walimatul urus atau yang lain. Artinya apa? Pasti jadi omongan. Kok nggak hadir? Karena undang ini ada dua. Undang itu sifatnya ada yang takhsis, ada undangan kepada yang terhormat Bapak Fano, kepada yang terhormat Bapak Ibu Aulia umpamanya, kepada yang terhormat Bapak Rosid umpamanya, kepada yang terhormat Ibu Rosida umpamanya. Ini namanya takhsis karena sudah tercantum. Ada juga umum, undangan umum seperti pengajian umum umpamanya. Itu namanya tidak takhsis, terserah. Hadir oke, tidak hadir juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah apalagi yang punya acara di sebelah kanan kiri kita ya, kalau nggak hadir pasti jadi omongannya. Ada sebagian daerah kadang yang disuruh hadir itu anaknya masih kecil, orang tuanya mungkin kerja atau apa lain, ini kan juga kurang baik kami ya.
Dan juga ya apalagi undangannya tepat waktu. Artinya apa? Artinya gini, memang bukan di jam kerja. Mungkin seperti di malam hari ya. Badal maghrib, badal isya. Bedanya kalau undang itu jam 9 pagi ya. Itu kan rata-rata kerja umpamanya. Wis. Jadi walaupun secara fikih menghadiri walimah yang bukan walimah itu sunnah, tapi kalau secara tradisi kita ini tidak ada bedanya. Entah itu walimatul urus, khitan atau yang lain, kalau nggak hadir pasti jadi omongan. Jadi ya kita mengedepankan ini. Terus berikutnya, oke, tadi itu wajib atau yang sunnah, wajib menghadiri walimatul urus, sunnah menghadiri walimah yang lain dengan catatan yang punya acara itu tidak memilah-milih. Wis, anggaplah gang satu ini kan dengan ekonomi yang berbeda. Yang diundang yang ekonominya menengah ke atas. Jadi anggaplah satu gang ini sebanyak, ini contoh 40 kakak umpamanya. Ternyata yang diundang hanya 20. Itu pun semuanya yang kaya, yang ekonominya menengah ke atas. Yang nggak punya nggak diundang. Kalau memang ada sebuah hajat semacam ini, tuan rumahnya karena dia memilah-milih, ya kita nggak usah hadir. Paham ya? Jadi saya tegaskan lagi, oke, tadi wajib menghadiri walimatul urus atau sunnah menghadiri walimah yang lain, tapi dengan catatan kalau memang yang undang, yang punya hajat, yang punya acara itu tidak memilih dalam masalah yang diundang. Satu gang, anggaplah sebanyak 40 kakak. Ternyata yang diundang separuh. Yang diundang hanya yang kaya umpamanya. Yang miskin nggak diundang. Lah ini nggak boleh. Pahamnya tidak dibenarkan. Sehingga kalau semacam ini ya nggak wajib atau tidak sunnah. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban itu di hari yang pertama. Wis, yang punya acara saking kayanya. Jadi punya acara selama 7 hari 7 malam. Ada kadangnya. Atau 3 hari 3 malam. Kita yang wajib menghadiri hanya di hari yang pertama. Paham ya? Hari yang kedua dan seterusnya itu nggak usah, nggak wajib. Ini bahasanya wa an yad'uhum fil yaumi awal fa in awlama salasata ayyam maka lam tajib al ijabah fil yaumi tsani, bahkan sunnah dan bahkan makruh. Jadi yang wajib walaupun dia punya acara sekian hari lamanya, yang wajib hanya di hari yang pertama. Kecuali mungkin karena ada ikatan kerabat ya, ikatan tetangga mungkin. Yang penting kita ya hadir walaupun sebentar umpamanya. Setelah itu izin. Paham ya? Karena kadang gini, kalau di Madura itu pokok diundang, pokok mulai awal sampai akhir umpamanya. Atau bahkan pokok mulai dari lamaran umpamanya, anggaplah di hari ini lamaran. Jadi suruh hadir. Ya pokok acaranya makan-makan terus ya. Hari pertama makan, kedua makan, dan seterusnya umpamanya. Mungkin kalau ada ikatan seperti itu ya kita kembali ke tadi lagi karena gini, kadang ada sebuah kaidah seperti ini. Tarkul adah adawah. Paham ya? Ada makalah tarkul adah, meninggalkan sebuah tradisi adawah, itu akan dimusuhi orang banyak. Paham ya? Yang penting ada itu malam yusodib asyar'ah, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ketika di sebuah tempat ada sebuah tradisi tidak bertentangan dengan agama, terus kita tidak mau mengikuti, kita tidak adaptasi, maka akan menjadi omongan orang banyak. Dalam makalah tarakul ada adawah, meninggalkan sebuah tradisi yang berlaku itu bisa jadi dimusuhi orang banyak. Seperti itu.